Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bupati Karimun Nurdin Basirun Senin lalu memimpin rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Karimun. Dalam rapat ini turut diserahkan naskah perjanjian hibah daerah kepada KPU dan panitia pengawas pemilu. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Karimun. Pemerintah Kabupaten Karimun menggelar rapat koordinasi lintas instansi persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Karimun. Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Karimun Nurdin Basirun. Dengan adanya rapat koordinasi ini, Bupati Karimun Nurdin Basirun berharap agar seluruh stakeholder dapat segera merumuskan dan menyiapkan langkah-langkah konkret terkait pelaksanaan pilkada, sehingga nantinya pilkada di Kabupaten Karimun dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan semua pihak. Jalan ini tentunya harus kita musyawarah, harus kita sepakati, harus kita programkan langkah-langkah, tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Saya pasti para stakeholder sudah mempersiapkan, kalau KPU sudah mungkin, dan mulai dari aturan, persiapan pendanaan segala macam. Pemerintah hari ini juga yang diamanakan siap mungkin menyiapkan dukungan kebijakan pendanaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku. Dalam rapat koordinasi ini turut diserahkan naskah perjanjian hibah daerah kepada KPU dan panitia pengawas pemilu. Rapat ini diikuti oleh semua stakeholder terkait, mulai dari unsur kecamatan, Kesbang, kepolisian, KPU, Panwas, hingga DPRD dan perwakilan dari partai politik. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Mendekati tahapan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, Bupati dan Wakil Bupati Karimun periode 2016 sampai 2020, pemerintah Kabupaten Karimun menyerahkan naskah dana hibah penyelenggaraan pilkada kepada KPU, Panwaslu, dan Polri. Karena dinilai masih bisa dihemat dan keterbatasan anggaran daerah, pemerintah Kabupaten Karimun memangkas sejumlah pengajuan anggaran pelaksanaan pemilu yang diajukan oleh KPUD, Panwaslu, hingga anggaran untuk pengamanan. Sekretaris Daerah Pemkab Karimun Tengku Said Arif Fadilah mengatakan, anggaran untuk pelaksanaan pemilu yang diajukan oleh KPU Karimun sekitar 14 miliar rupiah, dipangkas menjadi 9,77 miliar. Sementara anggaran untuk Panwaslu Karimun dari pengajuan 4,5 miliar terrealisasi menjadi 3,3 miliar. Sementara untuk pengamanan Polri dari pengajuan awal sekitar 4 miliar rupiah. Sementara untuk pengamanan Polri dari pengajuan awal sekitar 4 miliar rupiah lebih dipangkas menjadi 3,6 miliar rupiah. Sementara itu untuk anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kesbang Pol hingga hari ini masih belum. Sementara itu, untuk anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kesbang Pol hingga hari ini masih dalam pembahasan, karena masih terdapat beberapa item yang masih bisa direvisi. Arif juga menjelaskan sistem pencairan dana hibah tersebut langsung ditransfer oleh pemerintah Kabupaten Karimun ke nomor rekening masing-masing lembaga yang sudah diberikan, sementara penggunaannya juga diawasi langsung oleh KPK. Sebelumnya kan ada tambahan. Pak, itu tidak ada sharing lagi dari provinsi, Pak. Apa aja kegiatan yang dipangkas, Pak? Saya tidak bisa merincikan. Yang gambaran. Pak, itu masih sharing dari provinsi, masih ada, Pak? Provinsi ada memberikan dukungan. Saya dia langsung KPU provinsi, KPU Karimun, nanti mereka yang ngasih tahu, tapi tidak salah honor dibantu oleh provinsi. Tapi dari kita yang kita hanya sanggup mampu kita 9.924.960.800. Panwaslu 3.356.206.000. Dari kita. Nah, maksudnya awalnya berapa? Mereka minta berapa? Awalnya 4,5 miliar. 4,5. Keamanan 1,5. Keamanan 3,622. Dari mereka kemarin 4 lebih juga. Tapi alhamdulillah semua sudah kita sepakati siapa. Totalnya itulah total jumlah sendiri lah. 9,7 tambah 3,3 tambah 362. Oke. Dengan Pol PP dengan Pol PP lagi kita bahas dengan si Kesbang. Kita ingin
Pengurangan sejumlah anggaran pelaksanaan pemilu Kada Karimun tersebut karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah saat ini. Selain itu, penyelenggaraan Pilkada Bupati dilaksanakan secara simultan dengan Pilkada Gubernur Kepulauan Riau. Sementara itu, penyelenggaraan Pilkada Bupati dilaksanakan secara simultan dengan Pilkada Gubernur Kepulauan Riau. KPU Karimun juga akan menerima dana tambahan dari KPU Provinsi Kepulauan Riau nantinya. Suhermita untuk Lintas Karimun. Ya pemirsa, meski terjadi pengurangan sejumlah anggaran pelaksanaan pemilu, KPU Karimun optimis pelaksanaan tahapan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karimun bisa berjalan sesuai dengan tahapan. Ketua KPUD Kabupaten Karimun Ahmad Sultan mengatakan, pengurangan anggaran pelaksanaan pemilu tentunya akan mempengaruhi sejumlah anggaran kegiatan yang sudah disusun oleh KPU Karimun. Namun berdasarkan hasil koordinasi beberapa kali dengan Sekda Kabupaten Karimun, memang harus dirasionalisasikan karena keterbatasan keuangan daerah. Ahmad Sultan juga menjamin pengurangan anggaran tersebut tidak akan mempengaruhi tahapan pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun. Minta lagi KPP temu terakhirnya itu di mana? Kan kita memperjuangkan usulan yang kita sampaikan sebesar yang Bapak Ibu tahu. Ternyata dengan kondisi daerah yang seperti ini dari malu juga rencana ini lah. Dan kita juga tidak bisa dipangkas sampai dimana kami bisa bekerja. Jadi titik mungkin yang seminimal mungkin kami bisa bekerja inilah titiknya. Jadi insya Allah lah dengan ini bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira nanti kegiatan apa aja yang akan kita pengurangan? Kalau besar pengurangannya, mungkin kalau di sosialisasi tetap kita batasi kan. Terus mungkin yang banyak akan dipangkas itu pada dasarnya kan kita sampaikan usul maksimal kemarin. Harga yang kita usulkan harga maksimal. Kemudian setelah sesuaikan dengan harga daerah, terus sesuaikan dengan kondisi minimal yang dimana kita. Meski anggaran baru disetujui, namun KPU sudah memulai tahapan pemilu, di antaranya pemilihan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Ahmad Sultan juga mengaku sangat memahami pengurangan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karimun mengingat kondisi kas daerah saat ini. Suhermita untuk Lintas Karimun. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun telah mengumumkan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PKK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Dari sejumlah nama yang dinyatakan lolos administrasi, 95% merupakan PNS dan honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun. Semakin dekatnya tahapan pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun, saat ini mereka tengah melakukan seleksi terhadap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Untuk setiap kecamatan nantinya KPU harus menyiapkan 5 orang anggota PPK. Dari pengumuman yang dipajang KPU Karimun, mereka yang dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi calon anggota PPK, hampir 95% yang lulus berprofesi sebagai PNS serta honorer di lingkungan Pemkab Karimun. Bahkan Kecamatan Durai, Belat, dan Kecamatan Buru 100% pelamar PPK adalah PNS dan honorer yang bekerja di kantor kecamatan maupun desa. Menyikapi hal tersebut, Ketua KPU Karimun Ahmad Sultan mengatakan, pembukaan pendaftaran anggota PPK sudah diumumkan dan terbuka untuk siapa saja yang memenuhi syarat. Namun sebagian besar pelamar yang tertarik menjadi anggota PPK saat ini kebetulan memang didominasi oleh PNS dan honorer. Rencananya, setelah seleksi administrasi, KPU akan melaksanakan seleksi tertulis dan wawancara bagi calon anggota PPK yang berlangsung di kantor KPU Karimun. Selain anggota PPK, KPU Karimun juga akan membuka pendaftaran untuk anggota PPS untuk desa dan kelurahan serta anggota KPPS untuk tiap TPS. Seleksi administrasi, kemudian seleksi sudah, kita tinggal menyisakan satu lagi itu seleksi wawancara yang akan kita laksanakan insya Allah tanggal 14 dan 15 Mei ini. Bang, dari nama-nama dan profesi itu Bang, sebagian besar kita hampir 95% status orangnya pekerja Bang, PNS sama honorer Bang, itu nggak ada menyalahi aturan Bang? Ya, dalam aturan tentang tata kerja pembentukan PPK PPS itu kita tidak menemukan bahwasanya profesi seorang sebagai honorer maupun PNS itu dilarang. Tidak ada, jadi untuk
Dan sifatnya kan lebih kepada partisipasi. Kalau kami memandang aturannya jelas bahwasanya siapa saja berhak untuk mengikuti, selagi memenuhi persyaratan sebagaimana yang diaturkan yang terjadi. Rencananya setelah seleksi administrasi, KPU akan melaksanakan seleksi tertulis dan wawancara bagi calon anggota PPK yang berlangsung di kantor KPU Karimun. Selain anggota PPK, KPU Karimun juga akan membuka pendaftaran untuk anggota PPS untuk desa dan kelurahan, serta anggota KPPS untuk tiap TPS. Suhermita untuk Lintas Karimun. Berdasarkan tahapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, jadwal pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Karimun akan dimulai tanggal 26 Juli mendatang. Sementara untuk calon dari independen tanggal 24 Juli. Ketua KPU Karimun Ahmad Sultan mengatakan, berdasarkan peraturan KPU yang sudah ia terima, untuk tahapan pendaftaran calon pasangan bupati dan wakil bupati Karimun akan dibuka pada tanggal 26 Juli mendatang. Namun untuk peserta dari jalur independen sudah harus menyerahkan persyaratan pada tanggal 24 Juli, yaitu penyerahan bukti dukungan bersyarat sebanyak 10% dari jumlah penduduk Kabupaten Karimun. Sultan juga mengatakan pada pemilu kada Kabupaten Karimun tahun ini, KPU Karimun tidak mengadakan bilik suara dan kotak suara. Semua akan menggunakan perlengkapan sisa pemilu sebelumnya yang masih disimpan di gudang KPU. Sementara untuk pengadaan kertas suara dilakukan setelah pendaftaran calon selesai. Pemilu sendiri gimana Pak, pendaftaran calon, mengenai calon ini udah ada jadwal pasti nggak Pak dari ini? Kalau untuk jadwal kita sudah turun dari pusat, yaitu PKPU nomor 2 tahun 2015 itu sudah turun tentang tahapan dan program pelaksanaan pilkada. Kemudian untuk pendaftaran calon itu akan kita laksanakan sesuai dengan PKPU itu pada tanggal 26 sampai 28 Juli 2015. Sementara untuk calon independen kita akan sampaikan pengumuman tentang syarat dukungan di tanggal 24 Mei ini. Kemudian mereka harus menyerahkan syarat dukungan itu kepada kita tanggal 16 sampai 18 Juni. Kalau untuk Kabupaten Karimun dengan jumlah penduduknya di bawah 250.000 jiwa, maka persentase dukungan calon seorang itu 10% dari jumlah penduduk. Ahmad Sultan menambahkan selain ketentuan bersyarat untuk calon independen, pihaknya juga akan sangat berhati-hati terkait surat pengunduran diri para calon yang berstatus sebagai PNS. Suhermita untuk Lintas Karimun. Pemirsa, Bupati Karimun membuka pelaksanaan Jambore Posyandu Kabupaten Karimun. Pembukaan ditandai dengan pelepasan balon dan burung merpati oleh Bupati dan Ketua Penggerak PKK Kabupaten Karimun Nurliza Nurdin. Untuk mengapresiasi serta meningkatkan ilmu kader-kader posyandu yang ada di Kabupaten Karimun, Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Senin lalu menggelar Jambore Kader Posyandu di Kostal Area Karimun. Pembukaan Jambore Kader Posyandu ini dibuka oleh Bupati Karimun Nurdin Basirun. Hadirin sekalian, inilah Kecamatan Kundur Barat. Kecamatan Kundur Utara terdiri dari 1 kelurahan dan 4 desa dengan luas wilayah 123 km baju sangkar dengan jumlah penduduk 13.827 jiwa, dipimpin oleh seorang. Dalam sambutannya, Bupati Karimun Nurdin Basirun mengatakan peranan kader posyandu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Karimun sangat besar, sehingga wajar jika kader posyandu Kabupaten Karimun menjadi yang terbaik di Provinsi Kepulauan Riau. Kader posyandu yang selalu berprestasi. Alhamdulillah kader posyandu Karimun selalu berada di posisi yang teratas pada saat perlombaan keterampilan kader posyandu Provinsi Kepulauan Riau, malah sampai ke tingkat nasional. Selamat dan terima kasih. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Sensisiana mengatakan, Jambore Kader Posyandu ini bertujuan untuk mengapresiasi, memotivasi, serta meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan kader-kader posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat.
Jambore Kader Posyandu tahun 2015 ini diikuti oleh 120 orang peserta yang terdiri dari 96 kader Posyandu dan 24 orang pendamping yang berasal dari 12 kecamatan, dengan masing-masing kecamatan mengirimkan 8 orang kadernya. Dan meningkatkan pengetahuan kader, maka perlu dilakukan kegiatan Jambore Kader Posyandu. Dengan Jambore Kader Posyandu ini merupakan salah satu untuk penghargaan terhadap pengabdian kader dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Posyandu sehingga dapat menunjukkan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan. Dalam Jambore Kader Posyandu ini ada 8 cabang yang diperlombakan, seperti lomba atraksi kontingen, simulasi penyuluhan di Posyandu, simulasi 5 meja, lomba kreativitas pemberian makanan pada balita, bakat seni, dan cerdas cermat. Pembukaan Jambore Posyandu ini diawali dengan penyerahan piala bergilir, serta pelepasan burung merpati dan balon oleh Bupati Karimun Nurdin Basirun dan Ketua PKK Kabupaten Karimun Nurliza Nurdin. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Jambore Posyandu ke-7 Kabupaten Karimun ditutup oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun. Dalam Jambore ini, perwakilan Kecamatan Kundur Utara berhasil menjadi juara umum. Dan seluruh undangan yang kami muliakan. Jambore Kader Posyandu ke-7 tahun 2015 yang digelar di Kostal Area Karimun, Kamis lalu secara resmi ditutup oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Sensisiana. Saat menutup acara ini, Sensisiana mengatakan, Jambore Kader Posyandu ini merupakan agenda 2 tahunan yang bertujuan untuk mengapresiasi serta meningkatkan kemampuan kader Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi, keluarga, dan masyarakat di Posyandu. Ia berharap selama mengikuti Jambore Posyandu ini, ibu-ibu kader Posyandu dapat mengimplementasikan pengetahuan yang didapat selama mengikuti Jambore Kader Posyandu, serta dapat menjadi pemberi informasi kesehatan kepada masyarakat. Jambore Kader Posyandu yang telah berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 11 sampai dengan 13 Mei 2015, dapat dilalui oleh kader Posyandu dengan baik, dan semua kader Posyandu dalam keadaan sehat walafiat. Karena kader merupakan pemberi informasi awal keadaan kesehatan balita di Posyandu, sehingga dapat menjadi data bagi petugas kesehatan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Jambore Posyandu ke-7 tahun 2015 yang dimulai sejak tanggal 11 hingga tanggal 13 ini akhirnya dimenangkan oleh kader Posyandu utusan dari Kecamatan Kundur Utara. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Untuk pertama kalinya Kabupaten Karimun menggelar Jambore Kader PKK tingkat kabupaten. Dalam Jambore ini diikuti oleh perwakilan dari 12 kecamatan se-Kabupaten Karimun. Kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun. Untuk memberikan motivasi serta meningkatkan prestasi kader PKK yang ada di Kabupaten Karimun, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun menggelar Jambore Kader PKK tingkat Kabupaten Karimun. Dalam sambutannya saat membuka Jambore ini, Sekda Karimun Arif Fadila berharap agar kader PKK dapat memaksimalkan perannya di tengah masyarakat, sehingga kesehatan serta kualitas hidup masyarakat Kabupaten Karimun dapat ditingkatkan lagi. Pemerintah Kabupaten Karimun khususnya mengucapkan terima kasih kepada tim penggerak PKK Kabupaten yang telah bisa melakukan kegiatan Jambore PKK ini sehingga dihadiri oleh semua PKK di kecamatan, dan saya lihat sangat bersemangat sekali para kader-kader PKK kecamatan, luar biasa. Mereka mempersiapkan diri untuk hadir untuk kegiatan ini, sungguh termotivasi mereka. Semoga kegiatan ini lebih sukses, lancar. Kita harapkan dengan kegiatan ini menambah pengetahuan, menambah keterampilan, menambah kebersamaan mereka, silaturahim mereka, sehingga nanti bekal pengetahuan yang mereka lakukan dalam kegiatan-kegiatan ini dapat menjadi motivasi dan semangat mereka di kecamatan. Pak, terkait Ibu PKK sendiri, Pak, harapan Bapak ke depan biar lebih menyentuh ke masyarakatnya gimana, Pak? Harapan kita yang jelas kegiatan PKK ini kita harapkan
akan memang mendukung, bisa membina, karena PKK ini kan semua masyarakat, kelompok keluarga, baik mulai kelompok keluarga terkecil, terendah, masyarakat miskin, sampai yang tidak mampu. Kita sangat mengharapkan konsentrasinya kepada masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang miskin, supaya dijaga dalam segi ketahanan kesehatannya, ketahanan pangannya, di rumahnya, rumah tangganya, bagaimana cara rumah tangga yang bersih, lingkungan yang bersih dan sehat, anak-anak supaya bisa ikut mengenyam pendidikan. Itu kita dorong. Jadi kita harapkan kader-kader PKK memantau. Sementara itu dalam laporannya, Ketua Panitia mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti oleh kader PKK dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun, dengan masing-masing kecamatan mengirimkan pesertanya sebanyak 12 orang. Tahun 2000 baru kali ini kita melaksanakan Jambore Kader PKK. Pada kegiatan ini seharusnya adanya setiap tahun, tapi selama ini kita hanya pakai tunjuk-tunjuk saja. Kalau kita mungkin ke provinsi atau pusat kita tunjuk aja. Tapi alhamdulillah dengan adanya PKK melekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kegiatan ini bisa kita laksanakan. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK beserta ibu-ibu pengurus Penggerak PKK Kabupaten Karimun yang kita serta ibu-ibu adakan untuk kabupaten ini. Tiap Ketua PKK kecamatan masing-masing mengirimkan 12 yang berada orang di Kabupaten Karimun. Peserta. Yang paling utama peserta lomba pidato dalam rangka cabang apa aja tadi Bu? Jambore Kader PKK Kabupaten Wisma untuk Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan. Untuk lomba sore ini penyuluhan angka kematian ibu dan bayi, kita lomba penyuluhan BKB Kemas, lomba akan melaksanakan perlombaan PKK. Berapa lama nih kan kita laksanakan nih? Kami harapkan kepada Dewan Juri untuk menempati tempat yang sudah kami sediakan. Lomba pidato, kemudian kepada peserta lomba, desain baju, kami harapkan berada di bawah tenda. Mitrayati menambahkan dalam kegiatan Jambore ini ada 6 cabang yang diperlombakan, yakni lomba pidato penyuluhan bina keluarga balita, penyuluhan angka kematian ibu, lomba desain busana kerja, serta lomba yel-yel. Mitrayati berharap dengan digelarnya kegiatan Jambore PKK yang baru pertama kalinya di Kabupaten Karimun ini, ibu-ibu kader PKK dapat lebih berprestasi dan termotivasi dalam memberikan penyuluhan atau pelayanan kepada masyarakat. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Sejak Januari hingga bulan Mei ini, jumlah penderita DBD di Kabupaten Karimun telah mencapai 94 penderita. Informasinya sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Lintas Karimun segera kembali.